Siapa yang layak jadi pemimpin? Kritik pedas tentang kepemimpinan di Indonesia. Soal One Piece ini aku terganggu banget karena ini semena-mena banget. Dari pernyataan di awal-awal bahwa ini berpotensi memecah belah bangsa, aku bilang, come on, kalau ada yang jadi gini ya, kalau yang ngomong itu adalah orang-orang yang baik. Contoh misalnya ada ustadz datang, janganlah, terus kemudian kita naikin bendera One Piece, nanti memecah belah bangsa. Aku masih mungkin terima, karena mungkin dia nggak ada sebuah track record buruk. Tapi yang ngomong adalah orang-orang yang bahkan mereka tuh masih bergelimang korupsi gitu maksudnya. Jadi artinya coba kita lihat lembaga paling korup di Indonesia. Mohon maaf ya, coba nanti dicari sendiri ya. Aku pernah baca polisi, pengadilan, MPR, DPR. Ya. Itu kan lembaga paling korup tuh di Indonesia. Aku nggak bisa terima kata-kata memecah belah dari mulut mereka. Kenapa? Mohon maaf, kalau Anda punya energi untuk ngurusin sesuatu, Anda sebaiknya ngurusin diri sendiri dulu deh. Sebagaimana aku nggak bisa terima, misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya negara misal kayak mohon maaf India ngajarin tentang sanitasi, paham nggak sih maksudnya? Artinya kalau yang lain ngajarin sanitasi nggak apa-apa. Kalau India mau ngajarin cara bikin Bollywood, aku terima, nggak ada masalah. Tapi please, gitu kan ya, jangan lu yang ngomong gitu maksudnya. Karena yang ngomong nggak punya otoritas. Gitu. Dia mau memecah belah bangsa, sementara pernyataan-pernyataan mereka itu sementara memecah bangsa tuh sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus bilang lagi, pengibaran bendera One Piece itu berpotensi untuk pidana. Guys, berpotensi untuk pidana. Cuma gara-gara lu nggak suka, lu kemudian mengambil pasal segini, pasal sini, pasal yang ketika dicek ternyata nggak gitu. Gitu. Berarti ini kan ilusi kekuasaan kan? Karena aku orang penting, kamu harus takut sama aku. Karena aku ngomong, kamu harus nurut. Karena aku yang ngomong ini, berarti semua tidak boleh yang bertentangan. Kalau kalian bertentangan, kita buzzer call. Kalau di One Piece, buster call. Kalau di sini buzzer call, kan dia langsung dipersepsikan sebagai orang jahat, sebagai orang yang mau melawan pemerintah dan segala macam. Aku pikir ini enak ya kalau gitu ya jadi pemerintah ya. Pokoknya kita nggak suka siapapun, kita tinggal bilang, lu pengen makar. Ya kan? Tapi mereka lupa bahwasanya negeri ini dibangun oleh orang-orang yang pernah dituduh. Muhammad Natsir itu pernah dituduh pembangkang negara. Buya Hamka itu pernah dituduh pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Tan Malaka dan segala macam. Akhirnya direhabilitasi namanya kan gitu kan ya. Artinya aku sih nggak ketika ngeliat itu, pertama nggak perlu mikirin orang ngomong apa terhadap aku.